Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Sofian Sauri di kelas matematika. Ya, sebelum itu boleh di subscribe dan diklik tanda loncengnya ya. Dan jangan lupa tekan tanda like ya, di like serta di komen. Jangan lupa subscribe ya. Ya, kita masuk ke materi fungsi eksponen dan fungsi logaritma ya. Sama saya Mas Sofian Sauri. Fungsi eksponen dan fungsi logaritma itu adanya di kelas 10. Biasa diajarkan di matematika peminatan. Nah, pokok bahasannya ada pertama adalah pangkat bulat. Nah, pangkat bulat bisa positif bisa negatif ya. Yang kedua bentuk akar. Yang ketiga pangkat pecahan. Yang keempat logaritma. Yang kelima fungsi eksponensial. Dan yang keenam fungsi logaritma. Kita lanjut. Pangkat bulat. Pangkat bulat itu ada dua, positif dan negatif. Nah, yang kita bahas di sini pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif. Nah, perkalian berulang suatu bilangan dapat dituliskan secara ringkas dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Misalnya 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 2. 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 3. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 4. Nah, secara umum bilangan berpangkat bulat positif dapat ditulis sebagai berikut. Jika A bilangan real atau A anggota real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A titik-titik kali A. Nah, N faktor A. A disebut bilangan pokok dan N disebut pangkat. Nah, ini secara umum ya, bilangan berpangkat bulat positif dapat dituliskan seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Contoh 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Yang kedua 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Nah, yang ketiga 3 per 4 dikali 3 per 4 dikali dengan 3 per 4 sama dengan 3 per 4 pangkat 3. Yang keempat 288 itu setara dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Duanya ada sebanyak 5, maka 2 pangkat 5 dikali dengan 3-nya sebanyak 2, 3 pangkat 2. Lanjut. Sifat-sifat pangkat. Nah, sifat-sifat pangkat itu ada 8. Yang pertama plus N. Yang kedua A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Kalau tadi perkalian pangkatnya menjadi tambah, maka pembagian otomatis menjadi pengurangan. Maka didapat A pangkat M
dikurang N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. Oke, lanjut yang keempat, A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Artinya di saat A dikali B dalam kurung dipangkatkan M, maka yang berada di dalam kurung ini berhak mendapatkan pangkat yang sama. Yang keenam, satu per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Nah, ini adalah salah satu sifat pangkat yang sering sekali keluar ya di saat pengerjaan soal-soal. Jadi kita merubah yang tadinya bentuknya 1 per untuk menghilangkan 1 pernya ini, maka pangkat N-nya dirubah menjadi negatif. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang kelima, mana yang kelima? Nah, yang kelima, A per B pangkat M. Nah, ini hampir sama dengan yang keempat. Ini hampir sama yang keempat. Yang di dalam kurung berhak mendapatkan pangkat yang sama. Nah, bila pangkatnya M, maka dua-duanya harus berpangkat M. Nah, jadi maka yang bawah pembagian A per B dipangkatkan M, maka bernilai A pangkat M per B pangkat M. Nah, yang tadi yang keenam sudah. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh adalah N akar A pangkat M. Nah, akar itu bernilai sama dengan A pangkat M per N. Nah, jadi akar itu bisa kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Ingat ya, akar itu bisa kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Jadi N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nah, yang kedelapan adalah sifat terakhir, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, dari semua ini pasti bertanya-tanya, apa sih Pak, gimana sih? Kita lanjut ke contoh. Sifat 1 dan 2. Contohnya. Nah, ini sifatnya ya. Yang tadi ada perkalian, ada pembagian. Contoh. Yang perkalian, A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan N pangkat M plus N. Artinya 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 2 plus 5 sama dengan 2 pangkat 7. Pangkatnya ditambah ya. Pangkatnya ditambah. Oke, kita lanjut ke pembagian. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 2 min 5 sama dengan 2 pangkat min 3. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut saja ya. Sifat yang ketiga, tadi sudah sifat yang ke-1 dan yang kedua, sekarang sifat yang ketiga dan keempat. Di sini ada sifat A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi kalau
pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan berubah menjadi kali. Sementara yang keempat, A dikali B sama dengan pangkat M. Ini harus yang tadi berhak mendapatkan pangkat yang sama yang berada di dalam kurung. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Artinya pangkatnya itu harus dikali 2 pangkat 3 kali 2. Jadi sudah pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya wajib dikali. Lanjut, 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Yang tadi harus sama, berhak mendapatkan pangkat yang sama ya. Oke, kita lanjut ke sifat 5. Kita lanjut ke sifat yang kelima. Tadi sifatnya apa ya? Oh, ini dia. A per B dipangkatkan lagi M. Ini hampir sama dengan sifat yang keempat ya. Jadi harus mendapatkan pangkat atau pangkatnya harus sama, berhak sama ya. Bila pangkatnya M, maka atas bawah harus mendapatkan M juga pangkatnya. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh deh ya, biar jelas. Jadi saya punya 2 per 3 pangkat 5, maka 2-nya harus kita pangkatkan 5, 3-nya harus kita pangkatkan 5. Jadi pangkatnya setara ya, sama. Pangkatnya harus sama, sama-sama 5. Karena sebelumnya juga pangkatnya 5. Oke, kita lanjut ke sifat ke-6. Sifat ke-6, 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Ini sering sekali keluar di saat pengerjaan soal-soal, jadi harus diingat ya. Oke, 1 per 5 pangkat 3. Ini contoh ya. 1 per 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat min 3. 1 pernya hilang. Ini adalah sifat pangkat. Atau kita balik prosesnya. Kalau di sini 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 maka berubah menjadi 1 per 5 pangkat min 3. Bisa jadi dari bentuk seperti ini bulat kita rubah. Oke, kita lanjut lagi ke sifat yang ke-7. N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Merubah akar ke dalam pangkat. Jadi akar itu sama dengan pangkat ya. Tapi pangkatnya bernilainya mungkin pecahan ya, peran. Oke, kita lanjut. Contoh, 3 akar 5 pangkat 2. Artinya setara atau senilai dengan 5 pangkat 2 per 3. Yang di depan di sini adanya di bawah, sementara 2-nya adanya di atas. Yang pangkat 5 itu adanya di atas ya, pangkatnya dari 5. Oke, ke sifat yang terakhir, sifat 8. A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh. Jadi sifat ke-8 ini bilangan berapapun, bila berpangkat 0 maka akan bernilai 1. Yang kedua adalah 8 pangkat 0. 8 pangkat 0 itu bernilai 1. 20 pangkat 0 bernilai 1. 1 juta berpangkat 0 nilainya 1 juga ya. Oke. Kayaknya cukup dulu sampai di sini. Sekian dari saya dan terima kasih ya. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tanda lonceng berikut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.